Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan kajian menjelang berbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas sedikit tentang 6 langkah dalam mencapai puasa yang berkualitas. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala berpuasa bisa tidak terbatas, yang mana amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa, pahalanya akan dilipat gandakan hingga berkali-kali lipat. Nilai puasa yang kita jalani di sisi Allah sangat bergantung pada kualitas puasa yang kita kerjakan. Semakin berkualitas puasa yang kita kerjakan, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Begitu pula sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, maka dia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Oleh karena itu, marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya, sehingga ia benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas? Ada 6 langkah yang sebaiknya kita kerjakan untuk mendapatkan puasa yang berkualitas. Yang pertama adalah ikhlas. Agar puasa kita berkualitas, tentu saja kita harus menjalaninya dengan penuh keikhlasan, rela hati, senang hati, dan tanpa paksaan. Karena sesungguhnya seluruh amalan yang kita kerjakan bergantung pada niatnya. Sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyah, yang artinya seluruh amal perbuatan kita itu tergantung pada niatnya. Keutamaan puasa Ramadan yang berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu juga hanya diberikan kepada orang yang puasanya dilandasi keikhlasan. Sebagaimana hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Agar puasa kita berkualitas, puasa itu harus sah. Artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan sperma, meniatkan berbuka, padahal belum waktunya untuk berbuka. Hal-hal tersebut dapat membatalkan puasa. Jika puasa kita batal, tentu saja puasa kita menjadi tidak berkualitas. Yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Seperti apa? Seperti misalkan tidak menjaga emosi, gampang marah-marah, bergibah, berdusta. Hal-hal tersebut sangat membuat puasa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia, maka hendaknya tidak dilakukan agar puasa kita itu menjadi berkualitas. Sebagaimana sabda Nabi, rubba sha'ima laisa lahu min shiyamihi illal ju', yang artinya betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Marah, emosi, dan berdusta, bahkan bergibah memang tidak membatalkan puasa, namun hal tersebut dapat mengurangi pahala kita ketika berpuasa.
Jika pahala kita terus-menerus terkurangi, maka hanya lapar dan dahaga yang kita dapatkan. Kita tidak mendapatkan apa-apa dalam puasa kita. Yang keempat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai, ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan alasan agar lupa tentang rasa lapar dan haus selama berpuasa. Maka seharian menonton televisi, memperbanyak main game, atau bahkan tidur seharian. Hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Yang kelima adalah mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati kita. Mempuasakan tubuh kita dapat kita lakukan dalam beberapa hal. Pertama, mempuasakan mata, yaitu dengan menahannya dari pandangan terhadap sesuatu yang tercela dan dibenci oleh syariat Islam. Yang kedua adalah mempuasakan lidah, yaitu dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, berbicara berdusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, bermusuhan, dan mendolimi orang lain. Yang selanjutnya adalah mempuasakan telinga. Mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Yang selanjutnya adalah mempuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Yang kelima adalah mempuasakan kaki agar tidak berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia, dan sebagainya. Selain mempuasakan anggota tubuh, kita juga harus mempuasakan hati dan pikiran kita, yaitu menjaga hati dan pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci oleh syariat, serta tidak melakukan tipu daya dan pikiran yang tidak baik lainnya. Hal keenam yang dapat kita lakukan untuk membuat puasa kita berkualitas adalah memperbanyak amal solih selama di bulan Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita dapat memperbanyak amal solih pada saat berpuasa, seperti diantaranya memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, sholat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya. Demikianlah 6 langkah agar puasa kita berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan ke dalam surganya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran adalah milik Allah, sedangkan kesalahan adalah milik saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.